Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Amsal yang ke-21 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Amsal 21 ayat 16 sampai yang ke-19. Ayo buka Alkitabnya, kita akan membacanya bersama-sama. Yang sudah bisa membaca, ayo belajar membuka Alkitabnya dan membacanya bersama dengan Ibu Yohana. Kita akan baca bersama-sama, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur hari ini karena kami diberikan anugerah untuk bisa belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa, haleluya, amin. Ibu Yohana akan membaca semua ayatnya. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Adik-adik, 1, 2, 3, 4 ayat ini itu sebenarnya Amsal ingin memberikan contoh orang-orang yang tidak berhikmat, orang-orang yang tidak mau hidup benar, orang-orang yang troublemaker istilahnya begitu kan. Contohnya tadi ayat 16, ini contoh orang yang tidak suka menerima pengajaran. Ayat yang ke-17 itu gambaran orang yang suka foya-foya dan gila harta. Ayat yang ke-18 itu contoh orang fasik dan berkhianat. Ayat 19 itu contoh orang yang suka bertengkar dan bermusuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menyakiti orang lain dan pasti tidak disukai. Nah, adik-adik, Ibu Yohana percaya adik-adik pengen sekali disukai banyak orang. Kalau adik-adik ingin disukai banyak orang, berarti harus hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan itu bagaimana ya? Hidup benar di hadapan Tuhan itu artinya adik-adik mencari kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Contohnya, tidak boleh berbohong, harus jujur, harus baik hati. Walaupun ada orang yang memusuhi tetapi tetap mengasihi. Itu memang susah, itu memang berat. Tetapi berjalan di jalan kebenaran itu akan membuat adik-adik hidup dalam keberuntungan, disukai banyak orang, dan dibuat berhasil dalam segala hal. Bagaimana cari tahu tentang kebenaran? Adik-adik harus terus membaca Alkitab. Tidak boleh absen sekolah minggu, tidak boleh absen berdoa, harus terus melakukannya dengan tekun mencari kebenaran itu sendiri. Mendengarkan nasihat mama papa, mendengarkan nasihat orang-orang yang baik, nasihat yang benar, supaya adik-adik bertumbuh di dalam Tuhan. Saat adik-adik mulai berpegang dalam kebenaran, adik-adik secara otomatis akan disukai banyak orang, karena orang lebih suka berteman dengan orang benar, orang baik, daripada anak yang nakal. Jadi, kalau adik-adik ingin disukai orang lain, belajarlah mencari kebenaran itu sendiri lewat kebenaran firman Tuhan. Mulai berani berubah, mulai berani berkata tidak oleh dosa. Jadi adik-adik tahu nih, kelemahan saya adalah suka berbohong misalnya begitu. Mulai belajar berkata jujur, walaupun itu menyakitkan, walaupun kadang-kadang bikin malu. Tetapi saat adik-adik mulai belajar itu, adik-adik akan menjadi orang yang disukai banyak orang. Belajar menjadi orang yang ramah. Belajar untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu. Mulai belajar berkata maaf kalau memang melakukan kesalahan. Dan jangan kurang ajar kepada yang lebih tua. Misalnya ada orang tua yang ada lagi di pinggir jalan, bilang permisi. Atau kadang-kadang kalau kita di Bandung ini ngomongnya apa, punten. Nah, itulah adik-adik. Jadi belajar untuk hidup benar itu memang susah. Tetapi kalau adik-adik melakukannya, adik-adik akan menjadi anak yang luar biasa. Alkitab hari ini mengingatkan kita untuk melakukan kebenaran. Nah, sekarang
kita harus mengambil apa sikap untuk hidup dalam kebenaran itu. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin hidup dalam kebenaran. Kami ingin Tuhan terus pimpin hidup kami sehingga kami menjadi orang yang benar, tidak suka bertengkar, tidak suka mencari keuntungan, tidak suka foya-foya, tetapi kami rindu Tuhan memberkati kami supaya kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Bila sekarang di antara kami, adik-adik yang sedang menyaksikan tayangan ini sedang bergumul, sedang berjuang untuk mengikis sifat jeleknya, Tuhan berikan kekuatan. Kami percaya Tuhan yang memberikan kemampuan untuk bisa hidup benar. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.